Semua, nama aku Tasya Tinggiani dan hari ini aku akan presentasikan strategi plan untuk bisnisku Ayano Official. Nah, strategi nanti yang akan presentasikan ini akan menggunakan tools dan akan langsung diimplementasikan ke bisnisku Ayano Official. Ayano Official ini merupakan social business di industri fashion di Jakarta, di mana kami berorientasi pada sustainable product dan sustainable brand. Nah, kami ini memanfaatkan waste recycle tekstil sebagai solusi dari problem yang ada saat ini, yaitu limbah tekstil yang sudah sangat membahayakan gitu. Maka dari itu, Ayana Official membawa value brand yang menghasilkan produk yang multifungsi, sustainable, effortless, timeless, dan juga ramah lingkungan. Gitu. Kemudian kita akan menganalisa dari internalnya dulu. Nah, ini ada dari value chain. Nah, kalau dari primary-nya ini berarti kan dari si bisnisnya ya, dari kayak inbound logistiknya dulu nih, hingga nanti gimana kita mendeliver service-nya. Nah, kemudian Mouse and HR, ini mirip-mirip sih, langsung next saja, sehingga nanti si bisnisnya ini akan seperti ini nih kanvasnya, gitu, di mana emang tadi dari value-nya. Nah, di sini kami ada pihak beneficiaries gitu. Karena kan tadi kan kami kan social business ya, di mana kami tuh ingin memberikan social impact kepada pengelola limbah perca, kemudian juga penjahit rumahan gitu ya, para pelaku usaha pemberdaya limbah pakaian, karena saat ini usaha tidak sustain gitu loh. Maka juga kita menjadi salah satu solusi itu biar limbah tekstil ini bisa diserap lebih banyak lagi gitu. Lebih kurang akan seperti itu. Nah, kemudian kita akan analisa dari eksternalnya. Nah, sebenarnya kalau sekarang ini di Indonesia UMKM ini sangat-sangat didorong berdampak pada kebijakan-kebijakan yang ada saat ini gitu loh. Ternyata sekarang para pelaku bisnis sangat dimudahkan. Nah, secara teknologi pun juga masyarakat Indonesia sudah sangat fasih gitu. Maka dari itu kita ingin memanfaatkan itu juga. Nah, kalau dari segi environment sendiri, nah sadly semakin banyak bisnis, semakin banyak limbah-limbah produksinya semakin menumpuk lah gitu loh, karena banyak ternyata yang pelaku usaha yang tidak bisa bertanggung jawab gitu. Maka ini menjadi peluang bagi kami gimana nih kita nge-build solusinya. Kemudian ada dari tools Five Power Forces. Uh, Industri fashion ini sudah sangat-sangat padat ya. Juga pasarnya pun juga udah sangat luas. Gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia sendiri, ternyata brand fashion ini sangat sulit gitu loh untuk survive. Bargaining power-nya sendiri itu juga sulit gitu loh. Sulit untuk membangun suatu perbedaan gitu loh dari produk fashion karena biasanya orientasi orang untuk membeli adalah desain gitu. Nah, kita ada milih beberapa kompetitor, kami juga ingin menjadi pembedanya dari beberapa brand ini gitu. Oke. Nah, ini untuk SWOT-nya, tapi sudah aku compile langsung ya. Ini aku rangkum aja, kalau kompetitor ini sekarang sudah sangat banyak ya, terutama akibat dorongan pemerintah untuk dorongan bisnis UMKM, dan pasar di industri ini pun juga masih menunjukkan ada demand-nya gitu. Namun, fashion business saat ini memang masih berfokus kepada desain dan harga produk gitu. Seperti tadi ada di tabel kompetitor gitu ya, kita bisa lihat nih, ternyata mereka rata-rata sengitnya di sana gitu loh. Maka strategi awal kami ini adalah gimana kita mendorong marketing agar value produk kami bisa dilirik sebagai produk yang inovatif dan problem solving. Nah, ini melirik pada business model who, what, value. Di mana kita tuh menjadi inovator gitu. Di mana kita malah melawan arus menjadi uh, problem solver gitu. Plus masih brand marketing gitu. Nah, ini strategi awal kami. Nah, kemudian masuk ke winning strategy, strategy development. Nah, gimana membangun our uniqueness menggunakan tools Blue Ocean Analysis dan Innovation Strategy. Nah, situasi saat ini kita sudah punya marketnya kami sendiri, kita sudah punya channelnya, ekonomi pun juga sekarang cukup mendukung gitu ya. Dan kami juga sudah punya plan staging ke depannya gitu. Nah, memang yang menjadikan kami berbeda adalah value brand kami. Itu sustainable dan multi-function product dan juga produk yang berkualitas. Gitu. Maka quality control-nya juga harus ketat. Begitu. Nah, ini juga ada dengan Blue Ocean Analysis. Nah,
ini akan diimplementasikan ke innovation scenario gitu. Nah, tadi jika kita turunkan ya, ini aku memanfaatkan dari bisnis model pada brand-brand besar gitu ya. Nah, maka dari itu kita meng-create product innovation gitu. Yaitu adalah sebagai solution provider. Nah, kita akan lanjut ke balance scorecard dan leadership. Nah, lebih kurang balance scorecard-nya akan seperti ini, di mana goals-nya kami di sini ternyata sudah mulai menemukan nih ujungnya mau kemana, yaitu menjadi being impactful social business gitu loh. Kalau awalnya ingin jadi yang beda, ingin menjadi yang ini, sekarang kita ingin menjadi impactful social business gitu. Nah, lebih kurangnya untuk balance scorecard ini udah ada objektifnya, measurement-nya, lebih kurang akan menjadi seperti ini. Nah, ini juga akan bersambung ke feature skenario. Nah, berangkat dari pastel yang ada itu, ini kita sudah mencari beberapa skenario-skenario yang mungkin terjadi dengan kategorinya dari pastel tadi. Next slide, kita sudah memilih 3 skenario yang menurut kami kira-kira impact-nya akan kena nih ke kita gitu. Nah, ini adalah salah satunya output pertama, yaitu peningkatan jumlah limbah tekstil yang ekstrim. Ya, kemudian skenario kedua ini adalah deklarasi sebagai negara maju. Output lainnya ini ada semakin dikuasainya perekonomian Indonesia oleh WNA dan juga hilangnya pola belanja tradisional. Nah, untuk ini skenario ketiga, yaitu perubahan iklim secara ekstrim. Ini juga bisa banget terjadi di masa depan. Nah, dari semua output tadi, output terakhir, ini aku plot, dan menurut Ayana ini yang paling impactful dan paling tidak terduga ini adalah semakin dikuasainya perekonomian Indonesia oleh warga negara asing dan perubahan gaya hidup dan berbelanja masif. Kan seperti saat ini ya, ini sangat tidak terduga, tapi sangat-sangat impactful. Gitu. Nah, nah, semua pertanyaan ini analis itu suatu strategi, sebuah jawaban di mana Iono Official akan memaksimalkan setiap value produk yang diluncurkan kepada masyarakat dan mengembangkan research dan development yang memanfaatkan teknologi terbaru untuk menganalisa setiap kemungkinan di masa yang akan datang. Nah, selain itu, pengembangan SDM dan sistem kerja yang semakin baik agar bisa lebih bersaing dalam skala global. Gitu lebih kurangnya. Konklusinya, nah lebih kurang skenario planning-nya akan seperti ini untuk tahun 2025 sampai 2040. Nah, warna merahnya ini merupakan opportunity yang bisa kita ambil, yang bisa kita raih dengan strength-nya kita. Gitu. Sedangkan yang warna kuningnya ini bisa menjadi threats di masa mendatang, dan bagaimana kita menjadi apa ya, PR lah bagi kami. Lebih kurang seperti itu. Nah, ujung-ujungnya nih akan menjadi seperti ini nih bisnis model kanvasnya gitu. Sebenarnya untuk strength, weakness, dan strategi awal itu sudah sangat-sangat keren gitu ya teman-teman. Cuman dari analisis tadi bisa dikonklusikan bahwa memang memarketingkan value gitu, memiliki value yang kuat itu juga sudah sangat menguntungkan, sangat-sangat kuat gitu ya bagi brand kami. Tapi kita harus memaksimalkan value dengan fokus pada kualitas, tidak hanya menjadi sebuah solusi, menjadi problem solver gitu. Nah, kemudian kita juga harus fokus mengembangkan SDM baik dari vendor maupun dari staff-nya kita gitu. Dan juga kita juga harus mengembangkan UMKM lokal di Indonesia. Lebih kurang seperti itu. Nah, ini bisa menjadi tips Ayana untuk kedepannya agar bisa lebih sustain. Nah, lebih kurang seperti itu teman-teman. Semoga analisanya dan strateginya ini bisa bermanfaat buat yang nonton. So, itu aja dari aku. Sorry ya kalau misalkan ada salah kata atau misalkan ada yang masih ada yang miss. But thank you for watching. Bye.